semuanya. Pagi. Ya, oke. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Silakan berdoa dengan khusyuk ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dilancarkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berbagai macam perlombaannya. Yes, we are. Akan dilombakan di tingkat nasional. Seluruh perlombaannya ada informasikan secara separat nanti jika sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa hadir ke sekolah ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPAS ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran hari ini silakan nanti dijawab sesuai dengan absen sholat seperti biasanya. Ya, oke, Ibu mulai dulu. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh siswa kelas 10 dan kelas 12 yang akan menyelesaikan Anita Yahya, pembayaran tabungan. Anya Raila, Silakan sekarang sudah bisa menuju ke kantor. Aulia Mugi, Orang kita sudah siap melayani. Asifa Dwi, Demikian terapan diperhatikan. Asri Fatur, Salam sehat. SMK Tartek 2 yang dalam Cecilia, Muhammad istimewa. Terima kasih. Dia Jengkica, Faiza Azhara, Juli Rahmawati, Kenia Ramadhani, Keisha Nur Hasanah, Laura Feni, bagus. Mauli Jatuh Zakia, Nabila Nada, bagus. Naya Kesha, Nisaul Hasanah, belum hadir ya? Oh iya, mungkin masih di perjalanan mungkin ya. Nur Rahmah Wijayanti, Putri Dewi Astuti, Putri Suksesi, bagus. Salvia Analia, Sinta Dwi, Wida Riatri, bagus. Yenita, Yunita Rahayu, ya bagus. Berarti ada satu siswa yang belum hadir ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa menyusul dengan kita. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPAS ya. Seperti biasanya, silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Kemudian handphonenya juga bisa dikeluarkan ya, karena nanti kita akan menggunakan handphone untuk beberapa kegiatan. Silakan alat tulisnya, bukunya ya, dan sebagainya. Sudah siap semuanya? Yang belakang siap ya? Kalau sudah siap, untuk kegiatan awal sebelum kita mulai pembelajaran ya, nanti kita akan melakukan tes gaya belajar ya. Gaya belajar kalian, gaya belajar itu kan ada 3, visual, auditori, dan kinestetik ya. Silakan kalian kerjakan lagi, ya soal tes gaya belajarnya pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Ya, silakan di link yang Aku Pintar. Ya, akan coba buka dulu. Untuk perwakilan kelas mengambil berkas foto ijazah di kantor tata usaha. Bisa dibuka linknya. Identifikasi di masing-masing kelas perihal foto tersebut, kemudian labeling nama, kemudian nanti dikumpulkan kembali ke kantor tata usaha. Sekali lagi informasi utama untuk kelas 12. Informasi hari ini akan melaksanakan identifikasi foto ijazah
kepada seluruh siswa kerjakan ya sesuai kondisi kalian. Informasikan dari kantor untuk ketua kelas ataupun yang mewakili 2 orang mengambil berkas. Yang mengalami kendala untuk mengerjakan tes daya belajarnya. Masing-masing foto tersebut. Demikian, terima kasih. Oke. Sudah dikerjakan semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah ya, sekarang boleh dilihat hasilnya ya. Dari tes gaya belajar itu kalian bisa melihat gaya belajar yang kalian pilih itu apa. Gaya belajar sesuai dengan kondisi kalian itu yang apa ya. Tadi kan Ibu sebutkan ada 3 ya. Coba sekarang Ibu tanya, siapa yang gaya belajarnya auditory? Oh, 1. Oke. Siapa yang gaya belajarnya visual? Wah, banyak juga ya. Oke, 1 lagi. Siapa yang tadi dari hasil mengerjakan tes gaya belajarnya ternyata gaya belajarnya adalah kinestetik? 1. Oh iya, oke. Nah, itu berarti gaya belajar kalian ya. Kenapa harus melakukan tes itu? Supaya kalian bisa menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita dan bentuk nasionalisme kita kepada negara Indonesia ya. Ada yang masih ingat lagu Garuda Pancasila? Masih. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Silakan boleh berdiri ya supaya lebih semangat lagi. Ya, oke. Silakan berdiri. Kemudian mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Siap ya. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Kemudian sebelum nanti kita mengamali kegiatan pembelajaran, ya, Ibu mau ngasih tebak-tebakan dulu ya. Oke, tebak-tebakan. Karena ini videonya agak terkendala ya, jadi tebak-tebakan saja supaya cepat. Siapa yang tahu jawaban ini boleh tunjuk tangan, ya. Bunga apa yang apabila kita berdiri di bawahnya 5 menit saja itu akan membahayakan nyawa kita. Nah, kalian kan perempuan suka bunga ya, tapi ada bunga yang membahayakan nyawa kita kalau kita berdiri di bawahnya 5 menit saja. Siapa yang tahu coba? Yo, tunjuk tangan. Ayo, boleh coba. Mbak Anita bisa menjawab? Belum. Belakang mungkin? Nggak apa-apa dicoba, Mbak Cecil. Bunga apa ya? Nggak ada yang tahu ini. Mbak Kenia mungkin? Belum. Bunga yang berbahaya apa ya? Apa coba? Bunga yang kalau kita berdiri di bawahnya bisa membahayakan nyawa. Ada yang tahu nggak? Coba jawab aja. Ayo Mbak Juli mungkin. Bunga apa? Bunga apa? Oh, belum tahu. Mbak Kesha? Belum. Mbak Cecil? Coba jawab aja. Bunga rafflesia mungkin. Kenapa bunga rafflesia? Karena bau. Oh iya, nah ini teman kalian ada yang jawab bunga rafflesia karena bau gitu ya. Jadi saking kebauannya jadi nggak kuat pingsan ya. Nah, oke. Yang betul adalah bunga teratai. Ya, bunga teratai kan ada di mana? Di air, di kolam, di danau. Ya kan?
ya, kecuali yang pintar berenang. Ya, oke, itu tebak-tebakannya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan ke depan ya. Kalian masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Iya betul, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang interaksi makhluk hidup ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan keseimbangan ekosistem ya. Sebelum kita mulai, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya. Oke. Ratusan Oke, hektar perhatikan baik-baik videonya. Kabupaten Surabaya, Jawa Barat terancam gagal panen. Saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus ini. Akibat masih kurangnya pengetahuan tentang pencegahan hama di pesawahan, para petani berharap agar adanya bantuan atau pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait tata cara untuk mengusir hama tikus dan hama lainnya. Oke, itu videonya ya. Nah, sekarang coba kita analisis. Coba kalian renungkan ya. Berdasarkan video yang tadi sudah kalian saksikan ya, apakah kendala yang sering dialami oleh para petani di sawah? Bapak coba boleh tunjuk tangan. Siapa yang berani? Mbak Cecil? Gagal panen. Oke, bagus. Karena adanya serangan hama atau tikus ya di sini ya yang menyebabkan gagal panen. Ada lagi, Mbak Anita? Karena di situ tuh ada hama itu berupa tikus. Ya. Oke, bagus ya, betul sekali. Dari yang tadi kamu lihat ya, dari video yang saya tampilkan, ternyata para petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama tikus yang meledak ya. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah bagi kita semua, khususnya bagi para petani ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Kok hama tikusnya bisa meledak populasinya? Siapa yang berani menjawab? Coba tunjuk tangan. Kenapa kok hama tikusnya meledak banyak populasinya? Kira-kira apa? Oke, Mbak Ani. Karena ularnya menurun. Karena populasi ularnya menurun. Emang hubungannya apa sama ular dengan tikus? Iya betul sekali. Karena tikus dengan ular itu berada dalam satu rantai makanan. Coba kita ingat lagi, rantai makanan yang ada di sawah itu apa aja ya? Padi, dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan. Iya, nah kondisi seperti inilah yang dikenal dengan istilah ketidakseimbangan ekosistem. Nah, untuk lebih lanjut kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem ya, tapi nanti silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat anggota kelompoknya siapa saja ya? Oke, silakan kalian berkelompok dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya boleh, kelompoknya Mbak Cecil sebelah sini. Kemudian kelompoknya anaknya. Kemudian kelompok ini ya. Oke, ya, duduknya boleh melingkar sesuai dengan lebih maju lagi. Oke, ini sudah berapa anggotanya? Oh iya, sekarang kita ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya sebutkan ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah membagikan link LKPD ya yang ada di grup WA ya. Silakan dibuka dulu link LKPD-nya.
Oke. LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silakan dibuka. Apakah sudah bisa? Sudah ya. Nah, nanti kegiatan kita hari ini boleh menghadap ke depan dulu ya. Kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti akan diminta untuk mendiskusikan terkait dengan tema keseimbangan lingkungan. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Apa yang harus kita capai pada hari ini? Apa yang harus kalian dapatkan hari ini? Ya, itu ada di dalam tujuan pembelajaran. Boleh Ibu minta tolong salah satu untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Yang nomor 1 siapa? Oke, Mbak Anita. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati video yang ditampilkan, peserta didik dapat menemukan masalah keseimbangan ekosistem yang sering terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. Oke, bagus. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Mbak Kesia, silakan. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat memprediksi dampak yang terjadi jika terjadi kondisi ekosistem tidak seimbang dengan benar. Terima kasih. Sekarang yang ketiga, ya. Oke, yang ketiga siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan yang ketiga? Oke, Mbak Kenia ya. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat melakukan penyelidikan ilmiah tentang solusi dari permasalahan ketidakseimbangan ekosistem dengan tepat. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, siapa lagi yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita nomor 4 ya? Setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat merancang pembuatan pestisida alami dengan kreatif. Baik, terima kasih untuk yang sudah mau membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 4 ya. Dari yang pertama tadi sampai keempat, mulai dari memprediksi dampaknya, kemudian mencari solusinya, dan juga nanti diharapkan kalian bisa membuat sebuah rancangan ya terkait dengan pestisida alami ya, atau salah satu cara untuk menangani meledaknya populasi hama. Ya, nah untuk lebih detailnya silakan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD. Silakan kerjakan secara berkelompok, ya, dan secara kreatif juga kerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami boleh ditanyakan. Ya, waktu untuk diskusi 20 menit dulu di awal diskusi. Kalian kerjakan yang diskusi dulu ya, yang diskusinya dulu. Ya, boleh ditulis di buku dulu nggak apa-apa, atau langsung di LKPD saja. Ya, biar nggak 2 kali bekerja. Gimana? Kelasnya kelas 10 itu aja. Terus nama anggota ditulis. Bisa diklik? Bisa. Oke. Kerjakan yang diskusi dulu. Oke, kerjakan yang kegiatan diskusi dulu ya. Nanti yang rasakan nanti kegiatan kedua. Oke, bisa nggak?
Oke, sambil mengerjakan ya, nanti silakan kalian boleh mencari literatur ya dari YouTube atau mungkin dari internet ya terkait dengan permasalahan yang ada atau terkait dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan di LKPD. Ya, jadi boleh kalian gunakan HP kalian untuk mencari informasi, mencari literatur. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Sudah selesai? Belum? Oke, 5 menit lagi ya. Silakan diselesaikan dulu. Sudah, sementara nanti diskusi dulu ya. Nanti durasinya diskusi dulu. Nanti baru mengerjakan semuanya. Oke, yang diskusi sudah selesai. Untuk yang menjawab pertanyaan sudah? Belum? Nomor berapa yang kesulitan? Oh, masih nomor 2. Oke, ya. 2 menit lagi ya waktunya ya. Waktunya 2 menit lagi. Silakan diselesaikan untuk diskusi. Ya. Yang kedua, yang diskusi dulu, yang menjawab pertanyaan. Ya. Kalau yang bawahnya nanti. Sudah jawab semua? Oh iya, oke, sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah untuk yang diskusi? Oke. Kelompok 2? Ya, oke, nomor 4 ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Oh belum, ya 1 menit lagi ya waktunya. Kelompok 4 gimana nih? Belum? Oke, sudah diselesaikan. Kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ya, kelompok 6 bagaimana? Sudah, oke. Berarti tinggal 2 kelompok lagi yang belum. Segera diselesaikan. Waktunya hampir habis ya. Gimana? Ini? Yang ini nanti nggak apa-apa. Ya, jadi fokus yang ini dulu. Oke, ya. Kita fokus ke yang menjawab pertanyaan dulu. Ya, sudah semua ya? Sudah. Oke, nanti masing-masing kelompok ya mewakilkan 1 anggotanya untuk menyampaikan pertanyaan dari video yang sudah ditampilkan di LKPD. Ya, jelas ya? Oke, kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang akan membacakan hasilnya? Ya, mulai salah 1. Siapa yang siap?
Oke, sambil berdiri ya, Mbak. Ya, jawaban pertanyaan aja. Oke, silakan kelompok 3. Salah satu anggotanya mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, nomor 1 sampai nomor 4 di, ya, soalnya dibacakan kemudian jawabannya apa. Perkenalan dulu, jangan lupa. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Bidadari dari kelas 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari Ya, silakan. permasalahan apa yang terjadi pada video sudah Anda saksikan jawabannya. Petani terancam gagal panen karena serangan hama tikus yang meledak. 2. Apakah dampak negatif dari peristiwa meledaknya pukulan belalang? Tanaman padi akan banyak yang mati dan mengakibatkan gagal panen. Nomor 3. Bagaimana solusi yang menyelesaikan permasalahan tersebut? Membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan agar tanaman padi tidak ikut mati. Nomor 4. Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan? Contohnya bawang putih, lengkuas, teras, dan bawang merah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Ditujukan kepada ketua kelas dan sekretaris atau perwakilan kelas masing-masing kelas 12. 2 orang silakan menuju ke kantor atau kantor dulu Perkenalkan, saya Anita Yahya Roma dari kelompok 5. tata usaha di Saya akan kantor dulu ditunggu segera. Satu, permasalahan apa yang terjadi pada video yang sedang Anda saksikan? Permasalahannya adalah meledaknya hama tikus yang menyebabkan petani gagal panen. 2. Apakah dampak negatif dari peristiwa meledaknya populasi belalang? Dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi dan dapat menyebabkan petani menjadi gagal panen. 3. Bagaimana solusi yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dapat membuat pestisida alami agar lebih ramah lingkungan. 4. Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan? Ada cabai, bawang putih, bawang bombay, dan air. Oke, bagus. Boleh dicukupkan dulu? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya itu kita tolong kelompok 1. Siapa yang akan membacakan hasilnya? Coba. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cecilia Aura Perdana dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Permasalahan apa yang terjadi pada video yang sedang disaksikan? Meledaknya populasi tikus sehingga merusaknya padi sehingga petani mengalami gagal panen. Apakah dampak negatif dari peristiwa meledaknya populasi belalang? Petani jadi gagal panen dan terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan. Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan? Daun tembakau, kulit bawang merah, bawang putih, daun pepaya, kunyit, dan serai. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Masuk dalam presentasikan hasilnya. Sekarang kita masuk kelompok. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan. Siapa yang akan membacakan hasilnya? Perkenalkan, nama saya Dajen Cecilia, perwakilan dari kelompok 4, dan saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Permasalahan apa yang terjadi pada video yang sudah Anda saksikan? Terjadinya peledakan pada hama belalang. Apakah dampak negatif dari peristiwa meledaknya populasi belalang? Petani mengalami gagal panen dan kualitas hasil petani menurun atau rendah. Ya, oke. Bagaimana solusi yang untuk menyelesaikan
Kami Solusinya apa? membuat pestisida alami agar hasil panen tersebut berkualitas dan petani tidak mengalami gagal panen. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 apa? Pertanyaannya. Apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan? Kami membuat dari daun tembakau dan daun hangat. Oke, dari daun tembakau. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk nomor 4. Yang kedua, mempresentasikan kelompok berapa ya? Kelompok 6. Oh iya, kelompok 6 di pojok, jadi suka lupaan ya. Kelompok 6 silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Suramadani. Sekarang apa saja yang akan digunakan untuk membuat pestisida alami yang ramah lingkungan? Kami menggunakan daun gula, kulit bawang merah, serai, bawang putih, bawang bombay, cabai, dan daun tembakau. Iya, oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Ada apa yang belum mempresentasikan hasilnya? Oh iya, kelompok 2. Silakan. Siapa ini? Mbak Kesha. Oke, silakan. Satu lagi. Selamat pagi. Pagi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video yang sudah Anda saksikan? Meledaknya populasi tikus. Yang kedua, apakah dampak negatif dari peristiwa meledaknya populasi belalang? Terganggunya rantai makanan yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, salah satunya seperti mengancam petani. Oke. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Memberantas populasi belalang dengan pestisida alami untuk membantu menyeimbangkan ekosistem yang ramah lingkungan. Selanjutnya, bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami yang lebih ramah lingkungan? Bahan yang kita butuhkan adalah serai, baik daun, batang maupun akarnya. Lalu ada air. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Bagus ya. Luar biasa sekali dari jawaban-jawaban kalian ya. Kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya untuk diskusinya. Boleh kita bahas dulu bersama-sama ya. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 menjawab di pertanyaan yang pertama ya. Permasalahan apa yang muncul pada video yang sudah ditampilkan? Tadi permasalahannya adalah meledaknya populasi tikus. Ya, betul. Kalau yang video yang ditampilkan di depan, meledaknya populasi tikus. Kalau yang ada di LKPD, meledaknya populasi belalang. Oke. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaannya ya? Nomor 2. Iya, apa dampak negatifnya kalau populasi belalangnya sangat banyak, sangat tinggi, meledak begitu ya? Dampaknya apa? Iya, betul. Petaninya mengalami gagal panen kemungkinan besar karena karena belalangnya memakan tanaman padi. Kemudian dari hasil diskusi kalian tadi ya yang sudah disampaikan, solusinya apa untuk mengatasi permasalahan meledaknya populasi belalang? Tadi Membuat pestisida alami. Oke, membuat pestisida alami. Kenapa kalian memilih pestisida alami untuk menyelesaikan permasalahan itu? Siapa yang berani jawab? Oke, Kesha coba. Karena ramah lingkungan dan tidak mengakibatkan dampak berlebih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Bang Kesha. Ya, luar biasa sekali. Betul ya. Kenapa kita memilih menggunakan pestisida alami supaya kalau kita gunakan, kita aplikasikan pada tanaman tidak menimbulkan permasalahan baru. Tapi kalau kita menggunakan pestisida kimia akan muncul masalah baru. Apa contohnya? Kalau menggunakan pestisida kimia? Panggilan kelas 12 maka 7. Ya, oke. Yang pertama bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.
kemudian bisa menyebabkan pencemaran air, tanah, dan sebagainya ya. Jadi sudah bagus sekali, sudah tepat sekali solusi yang kalian pilih, yaitu dengan membuat pestisida alami. Nah, tadi Ibu juga sudah mendengar ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 kelihatannya sudah memilih ya beberapa jenis tanaman yang akan digunakan untuk membuat pestisida alami. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, nanti saya minta kalian berdiskusi secara berkelompok untuk membuat rancangan percobaan pembuatan pestisida alami ya, sesuai dengan kajian literatur yang sudah kalian lakukan nanti. Ya, kalau tadi di nomor 4 kalian menjawab bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat pestisida alami? 1, bawang putih. 2, cabai dengan bawang bombay. 3, daun pepaya. 4, daun serai. 5, daun tembakau. Masih ada lagi? Bawang bombay, ya oke. Terus bawang merah juga bisa digunakan untuk membuat pestisida alami. Nah sekarang silakan kalian berdiskusi kembali dengan teman satu kelompoknya untuk membuat rancangan percobaan pembuatan pestisida alami. Kalian pilih dari bahan-bahan yang tadi sudah kalian sebutkan, ya, yang bisa digunakan untuk membuat pestisida alami. Kalian pilih satu aja ya, pilih satu, kemudian kalian lakukan kajian literatur ya, dari YouTube boleh, dari jurnal boleh, dari Google juga boleh. Silakan kalian cari bagaimana cara pembuatan pestisida menggunakan bahan-bahan alami. Paham ya? Oke, kalian buat rancangannya, kalian tuliskan pada LKPD yang sudah tadi Ibu bagikan, melanjutkan yang tadi LKPD ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan lagi. Paham dengan penjelasan Ibu? Oke, silakan pilih satu aja bahan yang kalian akan gunakan untuk membuat pestisida alami, ya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Waktunya 15 menit. Ya, karena ini adalah pestisida alami, berarti bahan-bahannya adalah bahan-bahan alami. Ya, usahakan cari sumber yang tidak menggunakan bahan kimia, yang tidak menggunakan deterjen, yang tidak menggunakan cuka, yang tidak menggunakan minyak tanah dan sebagainya. Ya, cari yang betul-betul alami. Silakan. Yang pepaya, daun pepaya, siapa? Oh iya, oke. Berarti daun pepayanya di blender, kemudian diapakan lagi? Oke, air 1 liter, kemudian sari. Itu bisa digunakan? Oh belum, diapakan lagi? Oh, didiamkan 1 hari 1 malam. Oke, alat dan bahannya sudah tahu? Oke, silakan dilengkapi ya cara kerjanya ya. Oke. Gimana untuk kelompok 2? Sudah? Oke, berarti menggunakan apa? LKPD-nya mana? Oh iya, yang bawah mana? Oh iya, yang menggunakan tanaman serai ya. Oke, kenapa memilih tanaman serai? Oh, karena banyak di lingkungan. Ya, bagus. Lanjutkan ya. Kemudian ini pakai apa ini? Oke. Bawang putih. Ya, oke. Alat dan bahannya sudah ditentukan? Oke. Nah ya, boleh ada yang nulis di buku, boleh di salah satu menyalin di josit ya. Kelompok 4 pakai apa ini? Pakai tembakau. Tembakaunya diapakan? Oh, dicampur dengan air hangat. Disiram air hangat atau panas? Panas ya. Oke, lanjutkan ya. Terus kelompok 5 apa?
bawang bombay, dan bawang siung, dan bawang putih. Ya, bawang putih, bawang bombay sama Air. ya. Oke, berarti tinggal pilih teman-teman kerjanya ya. Oke, nggak ada tambahan bahan kimianya ya. Oke, bagus. Kelompok paling pojok ini menggunakan apa? Kulit bawang merah. Diapakan kulit bawang merahnya? Direndam selama 24 jam menggunakan air semua. Ya, oke. Coba. Ya, ada yang mau ditanyakan? Alat dan bahannya sudah ditentukan ya? Oke, berapa gramnya, berapa milinya harus jelas. Alat-alatnya apa saja yang digunakan dan langkah kerjanya juga harus jelas. Ya, satu mengisikan di LKPD, yang satu boleh menyalin di buku. Ya, buat nanti pembelajaran di rumah. Oke. Posisinya sudah tahu ya. Oke, berapa gram cabai, berapa gram bawang putih, dan juga berapa gram bawang bombay. Airnya berapa mili? 50 mili. Oke, ya silakan diselesaikan dulu. Gus ya. Oke, kelompok 6. Wah, ini kelompok 6 tadi pakai apa ya Ibu lupa? Kulit bawang merah. Berapa gram yang digunakan? Berapa gram kulit bawang merahnya? Oke, terus ya kenapa memilih bawang merah? Ya, karena bawang merah sudah didapatkan. Ya, oke. Sudah selesai? Belum? Oke, selesaikan dulu ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan diselesaikan untuk rancangan pembuatan pestisidanya. Ya, kalau masih ada kesulitan boleh ditanyakan. Kelompok 1 aman ya? Aman. Kelompok 2? Aman. Kelompok 3? Oke, sudah selesai?
Oh, tinggal dikit lagi. Kelompok 4 sudah selesai? Dikit lagi. Kelompok 5 aman ya. Oke, kelompok 6 sudah selesai? Dikit lagi. Oke, masih ada 1 menit kurang ya. Silakan boleh dilengkapi dulu. Oke, waktu sudah habis untuk diskusi yang kedua ya. Jadi untuk kali ini silakan kalian semuanya dalam satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rancangan pembuatan atau percobaan pembuatan pestisida. Kalau tadi kita mulai dari kelompok berapa tadi 4 ya? Kita sekarang mulai dari 3 tadi. Oke, kita sekarang mulai dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan maju ke depan semuanya ya, semua anggota untuk menyampaikan rancangan diskusinya. Dan untuk kelompok lain, tolong perhatikan ya, HP-nya boleh diletakkan dulu di meja. Perhatikan kelompok lain yang sedang presentasi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kita beri waktu untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Di dalam kelompok 5, maaf dulu Mas, sini, sebelah sini. Oke. Silakan menghadap ke teman-temannya. Sebelah sini boleh, oke ya. Ya, oke, baik. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan cara pembuatan pestisida alami. Di sini saya menggunakan alat dan bahan berupa blender dan botol semprot, 2 buah cabai merah besar, 1 buah bawang bombay, 5-8 siung bawang putih, dan 50 ml air. Prosedur pembuatannya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu, blender 2 buah cabai merah besar, 1 buah bawang bombay, 5-8 siung bawang putih, dan tambahkan 50 ml air panas tidak mendidih. Setelah di blender, masukkan ke dalam botol semprot dan kemudian diamkan selama 24 jam. Setelah selesai pembuatan pestisida alami, semprotkan ke tanaman sebagai pestisida pembasmi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus ya. Tadi menggunakan bahan 2 buah cabai, bawang bombay, bawang putih, dan air. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham semua? Nggak ada yang tanya ini? Boleh? Silakan mau tanya. Mbak Kesha, beri pertanyaan untuk kelompok 5. Harus kulitnya saja atau Boleh. Ya saja. Yang ditanyakan apa harus kulitnya atau isinya? Itu ya, yang bawangnya ya. Ya, yang dipakai kulitnya atau isinya? isinya Bu? Satu bawang merah itu dipakai semuanya. Semuanya. Berarti kulit dan isinya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 5. Sudah jelas ya? Oke, berarti kelompok 5 akan mencoba membuat pestisida alami dengan bahan-bahan tadi ya, cabai, bawang bombay sama bawang. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok 5 dan terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi ya. Terus sudah membuat sangat dengan baik. Sekarang saya minta kelompok 2. Kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan semuanya maju ke depan. Oke,
Oke, lebih pendapat lagi? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan rancangan percobaan pembuatan mesin air. Untuk alat dan bahannya, blender, saringan, wadah, air bersih, dan tanaman serai. Dan untuk tata caranya, bagian serai dari daun, batang, maupun akarnya sampai halus. Selanjutnya adalah merendamkan dengan air bersih selama 24 jam. Setelah selesai, kami melakukan endapan ke air yang ada. Ya, oke. Sudah? Ambil 200 gram air, setelah air sudah disaring, dan ditambahkan air bersih sebanyak 10 liter. Pestisida dari serai wangi pun siap digunakan. Oke, jadi kelompok 2 membuat pestisida dengan bahan apa? Serai dan air. Iya, serai dan air bersih. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan. Kelompok 1 kayaknya mau bertanya ini. Mbak Wida mau bertanya. Untuk air biasa sendiri yang dipakai dari air apa atau untuk air biasa aja. Ya, terima kasih. Berarti air yang digunakan adalah air keran ya, bukan air panas, bukan air yang dingin ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mbak Anita, silakan tanya. Kira-kira untuk selainya itu berapa batang? Sedikitnya ya, tapi kurang lebih setengah kilo. Ya, 500 kilo. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti serai yang digunakan adalah 500 gram. Airnya berapa liter? Atau berapa mili? 10 liter sama tambah untuk peredamnya. Oh begitu. Oke, berarti sudah siap ya untuk di pertemuan berikutnya kita mencoba membuat pestisida. Oke. Pertanyaan dari Ibu ya, kenapa memilih serai untuk dijadikan pestisida alami? Karena serai itu banyak tumbuh di lingkungan sekitar, jadi nggak usah nyarinya gitu Bu. Oh ya, oke, bagus, betul ya. Betul, memang kita harus memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Oke, cukup, boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, selanjutnya sebelum Ibu tunjuk siapa yang mau maju duluan, coba. Ayo. Oh, kelompok 1, silakan. Ya. Silakan di depan sini ya. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil pembuatan pestisida alami merancang percobaannya. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama saringan, yang kedua blender, yang ketiga pisau, yang keempat daun pepaya 200 gram, dan yang kelima 1 liter air. Alat pestisida alami siap digunakan. Coba yang lain tadi memperhatikan apa enggak? Kelompok 1 akan membuat pestisida alami menggunakan daun apa? Iya, betul, daun pepaya ya. Caranya apa Mbak pakai daun pepaya? Karena daun pepaya banyak di lingkungan sekitar pedesaan, jadinya bahannya mudah dicari. Oh ya, satu karena melimpah dan mudah dicari ya. Oke, selanjutnya dari kelompok yang lain, barangkali ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, mau ditanyakan terhadap kelompok 1? Mbak Anita, boleh silakan tanya lagi. Kira-kira untuk pembuatan pestisida alami dari daun pepaya itu menggunakan daun pepaya yang masih muda atau yang muda atau yang Oh ya, pertanyaannya daun pepaya yang digunakan itu yang muda atau yang tua? Nah, coba menurut kelompok 1 itu bagaimana jawabannya? Untuk yang daun pepaya yang digunakan itu bisa muda dan untuk yang tua itu bebas.
Oh, berarti bisa muda, bisa tua. Oke, bagus, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Kesha, boleh? Untuk daun pepayanya itu benar-benar daunnya saja atau ada sebagian batang-batangnya? Daunnya saja. Ya, bagus. Berarti hanya daunnya ya, batangnya nggak usah ya. Batangnya itu buat bikin mainan aja. Ya, yang digunakan untuk pembuatan pestisida dari kelompoknya Mbak Cecil kelompok 1 itu hanya daunnya saja. Oke, cukup. Boleh kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sama-sama. Lanjut. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Yang belum? Ya, boleh kelompok 3, silakan. Ya, sini sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari perancangan percobaan pembuatan pestisida alami. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 siung bawang putih, 2 sendok minyak sayur, 4 cangkir air, blender, penyaring, dan botol semprot. Cara pembuatannya yaitu campurkan bawang putih dengan minyak sayur, biarkan selama 24 jam, tambahkan air, lalu aduk hingga rata. Simpan dalam botol semprot paling lama 3 hari. Pestisida siap digunakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Coba, tadi menggunakan bahan apa ya kelompok 3? Yang lain? Menggunakan bahan apa tadi? Bawang putih. Bawang putih, ya, menggunakan bawang putih untuk pembuatan pestisida, ya. Dari kelompok lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang rancangan dari kelompok 3. Mbak ini ya? Ya, silakan. Untuk pestisida alami itu apakah boleh dicampurkan dengan minyak? Minyak? Boleh. Kalau minyak bahan alami, maksudnya ramah lingkungan. Minyak, tadi coba yang dipakai minyak apa? Minyak sayur. Oh, minyak sayur yang terbuat dari apa? Kelapa sawit. Yang dari kelapa sawit atau yang dari kelapa mungkin ya? Oh gitu. Ya, oke. Kalau menggunakan minyak sayur yang terbuat dari bahan alami juga boleh. Tapi kalau yang minyak yang terbuat dari misalnya minyak tanah ya atau mungkin ada cuka dan sebagainya yang benar-benar bahan kimia itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya tidak. Ya, tapi untuk kelompok 3 seandainya nanti ada referensi lain ya yang lebih alami lagi yang tidak menggunakan minyak misalnya, alangkah baiknya jika tanpa minyak ya. Oke, coba nanti dikaji lebih lanjut ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih untuk kelompok 1. Sudah jelas? Oke, sudah jelas, boleh kembali ke tempat, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, makasih, bagus presentasinya. Ada yang belum maju? Oh, 2 kelompok lagi. Silakan kelompok ini dulu, kelompok 4. Sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil rancangan percobaan pembuatan pestisida alami. Alat dan bahan: daun tembakau 150 gram, air hangat 500 ml, saringan, wadah untuk mencampur, alat penyemprot. Cara kerja: siapkan daun tembakau sebanyak 150 gram, air panas 500 ml, siap. Setelah itu, letakkan daun tembakau pada wadah yang sudah disiapkan, lalu siram dengan air panas dan ditutup dengan rapat. Diamkan selama 3 hari 3 malam.
setelah didiamkan selama 3 hari 3 malam, disaring dan berdasarkan pada batas waktu dialami dari jumlah awam sudah bisa digunakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 yang tadi. Oke, tadi menggunakan daun apa teman-teman? Daun tembakau. Tahu daun tembakau nggak? Kalau bahasa Jawa, bako gitu ya. Yang buat bikin rokok itu loh. Nah, ya itu. Tadi kelompok 4 menggunakan daun tembakau ya. Daun tembakau. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Mbak Sisil mau tanya? Oh, silakan Mbak Sisil. Untuk daun tembakaunya itu daun tembakau kayak kering tembakau gitu. Untuk daun tembakaunya itu sudah kering. Untuk daun tembakaunya yang sudah kering yang biasa digunakan pada untuk Baik, terima kasih. Jadi daun tembakaunya yang digunakan adalah daun tembakau yang sudah kering. Kalau menurut kelompok 4 ya, daun tembakau ditambah dengan air panas. Didiamkan berapa hari? 3 hari 3 malam baru bisa digunakan. Ya, itu simple tapi cukup lama ya bikinnya ya. Oke, terima kasih. Gak ada yang mau tanya lagi? Apa masih ada yang mau tanya lagi? Oh ya, silakan. Kenapa warga setidaknya daun tembakau? Kenapa memilih daun tembakau? karena daun tembakau juga terbuat dari bahan alami dan memiliki kandungan yang Boleh temannya membantu Mbak Anya? Kenapa? Karena daun tembakau bisa cukup buat membunuh hama. bisa atau mengandung zat yang bisa membunuh hama, atau mungkin alasan lainnya. Banyak nggak daun tembakau di sekitar tempat tinggal kita? Banyak karena kita juga ada yang menjualnya. Oh iya, oke. Tembakau. Ya, bagus. Berarti karena selain memang ampuh ya untuk berdasarkan yang dibaca kalian ya, ampuh untuk membunuh serangga dan juga banyak terdapat di sekitar kita. Oke, cukup ya. Boleh ditutup dulu untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan bagi kelompok 4. Sudah bagus presentasinya. Lanjut kelompok 6 ini. Ya, silakan masuk ke depan. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Untuk alat dan bahan 1. Segenggam kulit bawang merah. 2. Air sumur kurang lebih 150 ml. 3. Botol plastik. 4. Sarungan. 5. Botol spray. Langkah pembuatan: masukkan 1 genggam kulit bawang merah ke dalam botol plastik. 2. Tambahkan kurang lebih 750 ml air 1 botol 1 kaca bekas. Rendam selama 24 jam atau semalam. Ambil rendaman kulit bawang, lalu saring, misalkan airnya saja. Pindahkan air saringan kulit bawang ke dalam botol plastik, lalu tutup. Untuk penggunaan, dengan mencampurkan 1 tutup botol dengan 1 liter air. Lakukan penyemprotan pada sore hari. Sudah? Ya, oke. Ini untuk kelompok 6 ya. Tadi menggunakan bahan kulit bawang merah. Silakan dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh, Mbak Kes lagi. Silakan. Kenapa proses penyemprotannya harus sore hari? Karena pada kalau siang hari itu terik matahari. Sehingga Proses penyerapannya itu lebih cepat. kalau Pada siang hari, kalau pada sore kan penyemprotannya itu kalau penyerapannya lebih lambat. tadi disampaikannya penyemprotannya harus sore hari karena siang terik ya. Kalau terik itu biasanya Penyerapannya lebih cepat. penyerapan apanya? Penyerapan liwat. Mungkin gini,
Kalau panas, air ketemu panas bagaimana biasanya? Menguap, betul. Makanya disarankan untuk penyemprotannya itu di sore hari supaya lebih efektif, mudah diserap oleh tanaman gitu ya, atau mungkin lama nempelnya di daun sehingga serangan akan mati. Tapi kalau siang ya kita semprotkan siang-siang kan panas ya, mataharinya panas banget, nanti gimana? Pestisida itu langsung menguap, jadi nggak lama nempel di daun ya. Makanya sarannya adalah disemprotkan di sore hari. Begitu mungkin ya Mbak ya maksudnya ya. Iya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Mbak Kenia, silakan. Untuk kulit bawang merahnya kan tadi katanya segenggam kira-kira berapa gram? Satu gram bawang merah bisa buat 1 gram kulitnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Pertanyaannya tadi 1 genggam itu berapa gram gitu ya? Kalau menurut kelompok 6, 1 genggam kurang lebihnya adalah 1/4 kilo ya bawang merah. Berarti nanti kalau di rumah ibu kita lagi masak, kulitnya jangan dibuang ya. Ternyata bermanfaat. Oke, cukup ya? Ada yang mau tanya lagi ya? Cukup, oke. Silakan boleh ditutup Mbak kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6 dan kita semua. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini, kegiatan diskusinya sudah berjalan dengan lancar ya. Masing-masing kelompok tadi sudah bisa membuat rancangan percobaan untuk pembuatan pestisida ya. Nah, apakah hanya sampai di sini pembelajarannya? Tidak ya? Pengen coba nggak bikin? Pengen ya? Oke. Jadi dari hasil rancangan yang sudah kalian buat tadi ya, Ibu tadi lupa belum menyampaikan, jangan lupa dikirim. Itu kan ada tombol finish ya di bawah ya. Jangan lupa dikirim ke email Ibu supaya nanti bisa Ibu baca di worksheet-nya Ibu dan bisa Ibu nilai. Ya, sudah diklik belum finishnya? Jangan lupa, sudah ya? Oke, ada tombol finish di bawah, diklik kemudian dikirimkan. Nanti kalian diminta untuk menuliskan nomor emailnya ya. Emailnya Ibu silakan ditulis di situ ya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya dari awal sampai akhir ya, dari kegiatan pendahuluan sampai tadi diskusi, ya apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, boleh Mbak Anita. Kesimpulannya, kita dapat belajar bagaimana dampaknya jika salah satu populasi melekat dalam suatu rantai makanan. Dan kita dapat belajar bagaimana cara menggunakan pestisida. Ya, bagus kelompoknya Mbak Anita. Mbak Anita tadi menyimpulkan bahwa belajar tentang keseimbangan populasi, jadi rantai makanan ya. Kalau menurut Mbak Anita itu rantai makanan jumlahnya harus selalu proporsional ya, harus selalu seimbang. Kalau tidak seimbang akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini? Ada yang berani menyimpulkan? Mbak Cecil? Ya, oke, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen penyusun ekosistem dalam keadaan seimbang atau berada pada porsi yang harusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Iya, bagus, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cecil dan Mbak Anita. Ya, yang lain bisa menangkap ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang intinya adalah keseimbangan ekosistem bisa tercipta apabila populasi-populasi yang menyusun rantai makanannya itu berada pada porsinya masing-masing, tidak terlalu banyak
ya, tidak juga habis atau musnah, tidak juga terlalu sedikit. Ya, kalau ada salah satu yang terlalu banyak populasinya, ada salah satu yang musnah, ada salah satu yang habis misalnya, atau jumlahnya sedikit sekali, itu akan mengganggu rantai makanan yang ada di suatu ekosistem. Ya, nah semua ini biasanya terjadi karena ulah siapa ya? Ulah manusia. Yang termasuk manusia siapa? Kita ya, iya. Kadang kita yang suka melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, tapi di sini keseimbangan ekosistem itu sangat penting ya. Penting apa tidak? Penting. Ya, jadi kamu sudah lihat kalau ekosistemnya tidak seimbang, maka nanti tanaman padinya akan menurun. Padahal kita sukanya makan nasi, makan padi gitu ya. Nah, makanya apa yang kita lakukan pasti akan kembali lagi kepada diri kita, ya. Makanya harus hati-hati. Nah, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah refleksi, ya. Ibu sudah membagikan link kegiatan refleksi pada grup WA kelas kita. Silakan dibuka dan coba kalian kerjakan, ya. Kegiatan refleksi ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bisa dibuka linknya. Oke, silakan dikerjakan dan diisi sesuai dengan keadaan kalian hari ini ya. Oke. Yang paling bawah ya, link yang paling bawah ya, yang di grup itu link yang paling bawah, silakan dibuka. Nah, kalian isi. Gampang kan soalnya ya? Oke, silakan diisi. Sinyalnya besar. Ya, oke, tunggu pelan-pelan. Bisa nggak linknya dibuka? Oke. Yang belakang bisa? Oke, ya, pertanyaannya gampang ya. Sudah selesai mengisinya? Sudah ya? Iya, kan gampang ya itu ya pertanyaannya ya. Gak perlu berpikir yang sulit-sulit. Oke, coba kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Tadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, adakah kesulitan yang kalian temui pada saat belajar tentang keseimbangan ekosistem hari ini? Ada kesulitan dari kelompok 1? Ya, oke, berarti aman ya. Kemudian apakah kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kita lakukan hari ini? Sudah? Ya, tadi kalian sudah membuat apa ya? Membuat rancangan pestisida. Ya, oke. Kendalanya mungkin tadi sinyal ya. Iya, karena kita di lantai 3, jadi mungkin sinyalnya agak susah ya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kita bisa mencari ruangan dengan sinyal yang lebih baik lagi ya. Oke, kemudian ada lagi kesulitannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang ibu minta tolong kalian beri nilai ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila ibu kasih bintang 1 sampai 5, ya, kalian mau memberikan bintang berapa untuk kegiatan pembelajaran hari ini? 5 apa 4? 5. Iya, coba jelaskan alasannya kenapa kasih bintang 5. Asik ya, kita jadi bisa tahu cara untuk apa namanya memperbaiki ekosistem yang sudah terganggu dengan bahan-bahan yang lebih alami dan ramah lingkungan gitu. Ya, oke. Berarti kalian senang apa tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, tadi Mbak Keisa sudah mewakili menyampaikan katanya dengan pembelajaran hari ini jadi tahu ya permasalahan pada ekosistem dan kita bisa berupaya untuk memperbaiki
ekosistem yang sedang mengalami kerusakan ataupun ketidakseimbangan ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan berikutnya ya, untuk kegiatan berikutnya adalah kita akan membuat percobaan atau melakukan percobaan pembuatan pestisida alami. Ya, silakan kalian bawa bahan-bahan dari rumah ya. Kalau bahannya kalian yang bawa ada daun tembakau, ada daun pepaya, ada bawang dan sebagainya, silakan kalian bawa sesuai dengan rancangan yang sudah tadi kalian buat. Kemudian untuk alatnya, insya Allah sudah ada di laboratorium. Ya, jadi kalian hanya cukup membawa bahan-bahannya. Dan minggu depan kita akan membuatnya bersama-sama sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat. Ya, oleh karena itu Ibu minta nanti kalian di rumah pelajari lagi langkah-langkahnya supaya pada pertemuan berikutnya kita bisa langsung action untuk membuat pestisida alami. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang mau bertanya lagi untuk kegiatan hari ini atau kegiatan minggu depan? Sudah cukup jelas ya? Oke, ya, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, ya, Ibu minta tolong coba kita merenungkan kembali bahwa tadi kerusakan ekosistem, ketidakseimbangan ekosistem itu biasanya disebabkan oleh ulah manusia. Ya, selain karena bencana alam, karena faktor alam, itu juga salah satunya adalah faktor manusia. Ya, yang biasanya suka mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ya, apa tidak? Kamu ingat waktu kecil dulu suka nangkep belalang, suka nangkep capung, kunang-kunang, ya, yang menyebabkan sampai saat ini populasi capung menjadi semakin sedikit. Dulu nangkep capung buat apa? Cuma buat mainan ya. Nangkep kunang-kunang buat apa? Cuma buat mainan juga, kan gak penting banget ya. Nah, makanya mulai sekarang kita jaga lingkungan yang ada di sekitar kita ya, supaya ekosistemnya tetap seimbang dan kita bisa menikmati apa yang ada di ekosistem di sekitar kita ya. Nah, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85 ya, kita sebagai umat Islam ya itu juga harus menjaga lingkungan. Ya, Ibu minta tolong salah satu membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 85. Siapa yang berani? Mbak Anya coba. Dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Ya, terima kasih Mbak Anya sudah membacakan petikan ayat Quran ya. Dari situ bisa kita lihat ya bahwa Allah sudah melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ya. Nah, kita kan orang beriman ya. Beriman apa enggak? Beriman. Kita punya Tuhan, kita punya iman ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mematuhi apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran ya, ada aturannya, sudah ditentukan juga oleh Al-Quran. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan atau merusak ekosistem ya, bisa dipahami ya. Oke, nah karena waktunya sudah hampir habis ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Apa kegiatan berikutnya tadi? Iya, praktek membuat pestisida alami. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, nanti hati-hati di jalan ketika pulang ya. Kemudian minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk praktek pembuatan pestisida alami. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Setelah ini kita berdoa ya. Kita berdoa dan nanti di sebelum berdoa kita jajan dulu. Tadi lupa belum diam-diam ya. Oke. Ya, nanti salah satu memimpin diam-diam boleh Mbak Cecil ya. Dipimpin diam-diam dulu, kemudian ditutup dengan berdoa dan kalian bisa kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih sekali lagi ya.
Oke, silakan Mbak Cecil boleh dipimpin yel-yel terlebih dahulu. SMK SMK Hebat, SMK bisa hebat, Partai 2 mantap, Partai 2 istimewa, Partai 2 yes, yes, yes. Analis kesehatan Suara di hati. Informasi Pucita. Oke, terima kasih. Ya, oke, mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Mbak Cecil untuk memimpin doa. Guys, are you ready? Yes, we are. Let's pray together. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye. Thank you. You're welcome. See you too. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tanya. Kayak Bob. Apa? Kan orang